legenda berdirinya kota Purbalingga. Kiai Arsantaka, penjaga tanah Onje, awal dari sebuah warisan Linui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita Nusantara Channel. Kali ini kita akan menyusuri kisah penuh makna dari sebuah tanah yang kini kita kenal sebagai kota Purbalingga, Jawa Tengah. Sebuah wilayah yang tidak hanya indah secara alam, tapi juga kaya dengan sejarah dan legenda yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun, sebelum nama Purbalingga dikenal, tanah ini dulu bernama Onje, sebuah kadipaten kecil yang dijaga oleh seorang tokoh Linui, Kiai Arsantaka, atau dikenal pula sebagai Kiai Arsakusuma. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga penjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan batin. Dahulu, Onje adalah wilayah yang makmur. Tanahnya subur, rakyatnya hidup damai. Di bawah kepemimpinan Kiai Arsantaka, rakyat hidup rukun. Ia mengajarkan ilmu kanuragan, kebatinan, dan juga nilai moral. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Dari arah barat datang pasukan yang disebut oleh masyarakat sebagai sisa pengaruh Pajajaran. Mereka menuduh Kiai Arsantaka menyimpan pusaka Wisakusuma, tombak suci peninggalan leluhur yang diyakini bisa menentukan siapa penguasa sah tanah Jawa bagian barat. Tuduhan itu membuat Onje dalam bahaya. Pasukan menyerang, rumah-rumah terbakar, rakyat ketakutan. Sebagian pengikut Kiai Arsantaka ingin melawan dengan kekerasan, namun beliau menolak. Bila darah dibalas darah, maka tak akan ada kedamaian. Yang ingin mereka rebut bukan tanah kita, tapi hati kita, katanya. Malam itu, Kiai Arsantaka melakukan semedi di bawah pohon beringin tua. Dalam keheningan, ia mendapat wangsit gaib. Pergilah ke arah barat, ke tanah yang bercahaya di antara sungai dan bukit. Di sana keseimbangan baru akan lahir. Dengan berat hati, beliau meninggalkan Onje. Bersama para murid dan rakyat setianya, Kiai Arsantaka berjalan menuju arah barat, meninggalkan tanah kelahiran yang kini porak-poranda. Perjalanan mereka panjang dan penuh ujian. Mereka melewati hutan lebat, sungai deras, dan bukit yang curam. Namun Kiai Arsantaka selalu menenangkan rombongannya dengan doa dan petuah bijak. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lembah yang indah. Tanahnya subur, diapit dua sungai, dan dikelilingi bukit hijau. Ketika matahari sore memantul ke tanah, terlihat cahaya keemasan seolah bumi itu memancarkan sinarnya sendiri. Kiai Arsantaka menunduk dan berkata, "Tanah ini hidup, ia memanggil kita. Inilah tempat keseimbangan baru itu." Beliau lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan berucap, "Disinilah akar kebijaksanaan akan tumbuh, disinilah generasi penerusku akan membangun negeri baru." Rakyat pun mulai mendirikan rumah, ladang, dan surau kecil. Kiai Arsantaka mengajarkan kembali nilai-nilai kehidupan. Tentang kerja keras, keikhlasan, dan menjaga harmoni dengan alam. Namun, kedamaian itu kembali diuji. Beberapa pengikut lamanya dari Onje datang menemuinya. Mereka membawa kabar bahwa penguasa baru Onje telah menindas rakyat, dan mereka meminta Kiai Arsantaka untuk kembali memimpin perang. Namun beliau berkata tegas, "Tanah ini bukan untuk perang. Bila Onje ditakdirkan hancur karena keserakahan, maka biarlah ia hancur. Kita tidak melawan manusia, tapi menegakkan nilai." Ucapan itu membuat sebagian pengikut kecewa dan pergi. Tapi bagi yang tetap tinggal, mereka menjadi saksi bagaimana dari tanah itu muncul kehidupan baru yang damai, cikal bakal Purbalingga. Kiai Arsayuda, pembangunan negeri cahaya, dari desa menjadi kadipaten. Setelah bertahun-tahun menetap di tanah baru yang subur dan damai, Kiai Arsantaka hidup dalam kesejahteraan bersama rakyatnya. Wilayah yang dahulu hanya hutan dan semak belukar kini telah berubah menjadi desa yang ramai. Rakyat bercocok tanam, berdagang, dan hidup dalam kebersamaan. Namun di balik ketenangan itu, usia Kiai Arsantaka mulai menua. Beliau menyadari, waktunya sebagai penjaga tanah ini hampir selesai. Dalam semedinya, beliau mendapat isyarat. "Warisilah tanah ini bukan dengan pusaka, tapi dengan kebijaksanaan. Karena kekuasaan tanpa ilmu, akan membawa gelap bagi keturunanmu." Kiai Arsantaka lalu memanggil putranya, Kiai Arsayuda, seorang pemuda gagah, cerdas, dan berjiwa ksatria. Beliau berkata dengan suara tenang, "Anakku, aku telah membuka jalan. Kini kau yang harus menegakkan tiangnya. Jangan bangun negeri dengan ambisi, tapi dengan pengabdian." Beberapa hari setelah pesan itu,
Kiai Arsantaka wafat dengan tenang di bawah pohon beringin tempat ia dulu bertapa. Kabarnya, saat jenazah beliau dimakamkan, cahaya lembut turun di atas liang lahat. Rakyat menyebutnya tanda padhang, tanda bahwa sang guru telah menyatu dengan cahaya ilahi. Dari sanalah tanggung jawab besar berpindah ke tangan Kiai Arsayuda. Namun, di balik itu, gelombang baru mulai datang. Kekuasaan Mataram di timur mulai meluas, dan wilayah barat masih menyimpan dendam lama dari para pengikut Pajajaran. Tanah yang baru saja damai, perlahan kembali bergetar oleh aroma perebutan kekuasaan. Pembangunan negeri cahaya. Kiai Arsayuda memutuskan untuk memperkuat pemerintahan rakyatnya. Atas saran para sesepuh, ia memindahkan pusat desa dari Karanglewas ke tempat yang lebih strategis, sebuah tanah lapang di antara dua sungai, yang dipercaya sebagai pusat energi bumi. Dengan restu para ulama dan tokoh adat, pembangunan pun dimulai. Rakyat bekerja bergotong royong. Mereka membangun pendapa, alun-alun, pasar rakyat, dan bel desa. Setiap batu yang diletakkan selalu disertai doa. Mugi Rahayu, Mugi Langgeng. Semoga tentram dan abadi. Namun, di tengah kerja keras itu, datanglah gangguan. Beberapa kelompok dari luar menuduh bahwa Kiai Arsayuda ingin memisahkan diri dari kerajaan besar di timur. Mereka mengirim utusan untuk menuntut pajak dan pengakuan. Kiai Arsayuda menolak dengan halus, mengatakan bahwa tanah ini masih muda dan butuh waktu untuk berkembang. Penolakan itu dianggap penghinaan. Pasukan kecil dikirim untuk menakut-nakuti penduduk. Namun, sebelum pertempuran benar-benar terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, cahaya keemasan muncul dari tanah sekitar alun-alun yang baru dibangun. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Rakyat yang ketakutan keluar dari rumahnya dan melihat ke arah langit. Kiai Arsayuda berlutut, menundukkan kepala, dan berucap, "Jika ini tanda dari Yang Maha Kuasa, maka aku akan menjaga tanah ini dengan seluruh hidupku." Keesokan harinya, pasukan yang hendak menyerang tiba-tiba membatalkan niatnya. Konon, pemimpin pasukan itu bermimpi didatangi sosok berjubah putih yang berkata, "Tanah ini dijaga oleh cahaya, bukan oleh pedang." Sejak saat itu, wilayah ini disebut oleh rakyat sebagai tanah bercahaya. Dan nama Purbalingga mulai digunakan, dari kata purba, asal mula, dan lingga, tanda suci. Dari desa menjadi kadipaten. Waktu berjalan. Tanah bercahaya itu makin ramai, rakyatnya hidup makmur, dan perdagangan tumbuh pesat. Kiai Arsayuda membentuk pemerintahan kecil yang adil dan terbuka. Ia tidak menyebut dirinya raja, melainkan pengayom rakyat. Namun, ketenangan itu kembali diuji ketika beberapa bangsawan dari wilayah sekitar iri pada kemakmuran Purbalingga. Mereka mencoba mempengaruhi Mataram agar mencurigai Kiai Arsayuda sebagai pemberontak. Utusan kerajaan datang membawa peringatan keras. Kiai Arsayuda dengan tenang menyambut mereka di pendapa. Beliau berkata, "Jika aku dianggap melawan, maka biarlah sejarah yang menjawab. Aku hanya menjaga tanah yang diwariskan oleh ayahku, tanah yang tumbuh bukan dari kekuasaan, tapi dari doa." Melihat ketulusan itu, utusan kerajaan pun luluh. Sebaliknya, kabar tentang kebijaksanaan Kiai Arsayuda sampai ke telinga penguasa Mataram. Alih-alih dimusuhi, beliau justru diberi pengakuan resmi sebagai penguasa daerah otonom yang disebut Kadipaten Purbalingga. Sejak saat itulah, Purbalingga resmi diakui dalam sejarah. Wilayah ini tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang makmur dan dihormati. Rakyat mengenang dua generasi besar, Kiai Arsantaka sang pembuka jalan, dan Kiai Arsayuda sang penerus cahaya. Dan hingga kini, masyarakat Onje dan sekitarnya masih menjaga kisah ini dalam tradisi tutur, tahlilan, dan ziarah. Mereka percaya bahwa selama nilai keikhlasan dan kebijaksanaan dijaga, cahaya itu tidak akan pernah padam. Demikianlah kisah legenda berdirinya kota Purbalingga, Kiai Arsantaka dan Kiai Arsayuda, dari Tanah Linuih menjadi negeri cahaya. Sebuah kisah tentang pengorbanan, kebijaksanaan, dan keajaiban yang membangun sebuah negeri dari doa, bukan dari perang. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap tanah yang kita pijak punya roh sejarah yang hidup. Dan tugas kita adalah menjaganya dengan hati yang tulus. Terima kasih sahabat Cerita Nusantara Channel yang sudah setia menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kita dengar bukan sekadar cerita, tapi cermin dari nilai, perjuangan, dan kebijaksanaan leluhur kita. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like,
dan bagikan ke teman-temanmu. Supaya semakin banyak orang yang mengenal kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Karena bisa jadi, kisah berikutnya berasal dari daerahmu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Masih bersama kami di Cerita Nusantara Channel. Tempat di mana legenda lama hidup kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.